Yang lebih parah di Megamendung, iya ya udah Megamendung udah. Hiji deui sahanya. Oh aya awewe. Ada perempuan ngaku malaikat, teu kagok sih sama gelo. Ahmad Musadek ngaku nabi, masih manusia. Ada begitu. Ini teh ngapain atuh? Iya teh urang teh lagi apa? Kelap. Oke. Kita teh ini, saya lupa nggak nge-live, ya Allah. Lupa. Kita teh sekarang lagi acara apa? Hari Santri Nasional. Tak itu waktu jumpa wae. Hari Santri Nasional, disingkat ASN. ASN. Diresmikannya belum lama sama Presiden. Waktu itu ini adalah Kepres atau ketetapan Presiden nomor 22. Kebetulan? Mungkin kebetulan. Tapi tidak ada kebetulan, dibetulkan oleh Allah. Dan saat Presiden menandatangani Kepres nomor 22, saat itu jam 2. Dan Kepresnya adalah tentang tanggal 22. Ya entah kebetulan atau bukan kebetulan, yang pasti di dunia tidak ada yang kebetulan. Sudah Allah setting semuanya. Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan adalah tentang semangat juang. Santri yang datang ke pesantren, bayangin. Bayangin. Mereka pergi ke pesantren tujuannya mau ngaji. Tapi tahu-tahu ada fatwa resolusi jihad, angkat senjata, perang. Mereka nggak mundur, mereka nurut. Makanya Asurur ada dan pesantren lainnya di Indonesia. Makanya kamu ada karena bapakmu ada dan ibumu ada. Makanya Indonesia masih berdiri tegak dan nyaman untuk kita beribadah di sana karena ada semangat juang para pendahulu kita. Coy. Lalu kalau nih saya ulangi ya, pesantren-pesantren hari ini ada karena santri dulu siap mati tahun 45 bulan Oktober November saat itu. Kalau saat itu santri-santri di bulan Oktober November nggak mau tahu, Asurur nggak ada, dan pesantren lainnya di bumi Nusantara nggak ada. Kenapa? Karena penjajahan belum berakhir. Kalau penjajahan belum berakhir, mana ada bangun pesantren, mana ada bangun sekolah, bangun rumah, ke syukur boga. Buatin tina bilik telilah di granat ngejelegur leungit teh imah teh. Tidak sederhana guys. Makanya kalau ini adalah jasa para santri terdahulu, lalu hari ini santri bisa menikmati manisnya. Santri yang mana yang layak disebut santri, saudara? Santri yang mana yang layak mengklaim dirinya santri? Santri yang mana yang berhak mengenyam, yang berhak menyandang predikat santri? Predikat santri bukan predikat biasa, predikat yang sakral, sehingga siapapun disebut santri, dia sungguh telah naik derajatnya karena derajat santrinya, saudara. Itu yang barusan bilang takbir, Allahu Akbar. Yang neriakin takbirnya Allahu Akbar enggak? Sebenarnya yang tepat itu takbiro ya. Atau dalam bahasa Melayu takbiran. Jadi maf'ul, fi'il fa'ilnya dibuang, fi'il amarnya dibuang. Jadi qulu takbiro. Mestinya begitu kan? Qulu, ucapkanlah oleh kalian semua takbiron kepada lafaz takbir. Begitu ya? Begitu ya? Kalau nggak pakai susunan tarkib ya sudah langsung fi'il amar kabiru. Bukan takbir, bukan kabiru yang tepat. Tapi boleh baca nyebut takbir, boleh, nggak masalah. Cuman dia jadi maf'ul dari fi'il amar yang nggak terlihat. Ya, nah berarti kan perintah bentuknya. Takbir, saja Allahu Akbar. Nah dia yang ngomong takbir, takbir nggak? Nggak apa-apa kan ngobrol sama santri ya. Kalau ngobrol sama santri kan begini, asik-asik. Ngomonginnya ilmiah.
Kayak gini ada orang sallu ala, kata orang sallu alaih, lah sallu semua. Yang bilang sallu fi'il amar bentuk khitab jama', yang lain jawabnya sallu juga. Lah yang sholawatnya siapa? Ini hanya dipahami oleh santri, yang bukan santri itu ngerti. Ini dialog yang dipahami santri, kalau bukan santri nggak ngerti nih ngomongin apa. Maka buatmu yang belum pernah jadi santri, kesian loh. Tapi jelasin guys, kesian juga. Sallu itu bentuk amar atau perintah. Sallu dan khitabnya jamak untuk orang banyak. Sallu, membacalah kalian semua sholawat alaihi atas Nabi. Kan perintah ya? Sallu alaihi atau sallu ala Nabi. Lalu orang-orang menjawab sallu alaihi. Kan aneh, yang nyuruh disuruh lagi. Jadi yang baca sholawatnya nggak ada, nyuruh semua itu. Yang nurutnya nggak ada. Jadi harusnya begini, sallu ala Nabi sallallahu alaihi. Bisa sallallahu alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala menjadi fa'il setelah lafaz shalla, maka dhamirnya ghaib. Akan tetapi bisa juga membaca salli alaihi sehingga Allah dhamirnya khitab. Bila dizahirkan sallillahu alaihi, salli Allahu mentakdirkan ya nida, ya Allahu alaihi atas Nabi. Betul santri? Betul yang ngarah gancang lah, betul. Gak apa-apa, ini mah belok iklan doang gara-gara tadi takbir, Allahu Akbar. Nah yang nyuruh takbirnya takbir enggak gitu. Itu cuma penasaran doang saya mah. Jadi caranya gini, takbir Allahu Akbar, nah dia sendiri ngomong gitu. Nah orang daek mariksa, takbir, emang teu ngomong tuh. Yakin saya mah daek nyurai sok lah, aing mah daek nyuruh bae tuh. Daek diriungkeun di imahan sih aing. Jadi saat dia bilang takbir, nah yang lain kan bilang Allahu Akbar. Nah dia sendiri mah nggak ikutan bilang Allahu Akbar. Kartin tak? Paham tum? Lapar tum? Baraya muslimah. Bagaimana menjadi santri sebagai sebuah predikat yang sakral? Karena santri adalah derajat kedua setelah ulama, sedangkan ulama adalah derajat kedua setelah nabi. Saya ulangi. Karena santri adalah derajat kedua setelah ulama, sedangkan ulama adalah derajat kedua setelah nabi. Seseorang beragama tentu harus mengikuti nabi. Nabi yang mana? Nggak ada lagi nabi baru, guys. Hum adamun idin sanuhun udama salih wa Ibrahim kullu mutabalutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusuf wa Ayyub wa Syu'aibu Harun wa Musa wa Yadul Kibri Dawud Sulaiman wa Ilyas Yunus Zakaria Isa wa Taha Qatiman Dakhiyya. Yang wajib diketahui 25 nabi rasul, tapi jumlah nabi seluruhnya 124.000 nabi. Loba kacida. Tapi setelah nabi ke-25 yakni Habibuna Sayyiduna wa Maulana Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaih, gak ada lagi nabi baru. Lain cerita waktu di Bandung ada orang tukang cukur namanya Sayuti ngaku nabi ke-26. Tanya mati goblok. Dalam budung. Bener. Terus di Isindak, saya lupa. Yang Ahmad Musadek itu daerah mana itu? Apa? Yang Ahmad Musadek itu? Hah? Bogor ya? Bogor ya? Megamendung itu masuknya Bogor apa? Oh Bogor ya? Oke. Ahmad Musadek. Karena musaddiq itu terlalu bagus. Dari saddaqa yusaddiqu tasdiqan fahuwa musaddiq, terlalu bagus. Tapi Ahmad juga sebenarnya terlalu bagus. Baiklah kagok karena terpahili. Ahmad Musadeng ngaku nabi ke-26. You know siapa Ahmad Musadeng? Pelatih badminton. Maka kalau dia berfatwa begini, siapa yang tidak taat kepada ajaranku maka akan disemes. Geuleuh aing menyen hadisna oge. Candi hurung kena. Yang lebih jeprut bin Elok bin Gelo. Tadi saya nyalain Instagram dulu, saya lupa belum live. Kan yang lain juga pengen ikut ngaji atau guys, tapi nggak bisa datang ke sini.
rambutnya aut-autan. Ini manfaat juga bisa jadi blows on. Yang lebih parah di Megamendung, iya udah Megamendung udah. Hiji deui sahanya. Oh aya awewe. Ada perempuan ngaku malaikat, teu kagok sih sama gelo. Ahmad Musadek ngaku nabi, masih manusia. Ada perempuan ngaku malaikat, kan gelo. Namanya Lia Eden. Kurang terlalu bagus. Lia apa? Edan terlalu bagus. Lia Edan, perempuan ngaku malaikat Jibril. Meresahkan masyarakat, dilaporkan, ditangkap polisi. Ini hebatnya polisi Indonesia. Tepuk tangan buat polisi Indonesia. Kamu tahu apa yang bikin saya salut sama polisi Indonesia? Jangankan penjahat ditewak, maling, pencuri, malaikat ditangkap. Ini polisi Indonesia. Hade itu. Keren tuh. Nyata polisi Indonesia. Lalu dibui ke Lia Eden teh di penjara. Selama di dalam penjara dia demo protes karena ditangkap. Dia tidak merasa bersalah. Dia bilang saya hanya mengajarkan sebuah keyakinan yang saya yakini. Saya bukan penjahat. Kenapa saya ditangkap? Ngapain dia di dalam penjara? Mogok makan. Ini sebenarnya ngerepotin karena kalau dia mogok makan lalu mati, nanti diusut urusan jadi riweuh kalau ada narapidana atau tahanan sampai mati. Riweuh urusan. Akhirnya diolok biar dia mau makan. Padang nggak mau. Nasi rames gidegmu. Terserahlah kalau nggak mau makan. Setidaknya mau minum daripada dehidrasi, mati kehausan. Kopi nggak mau, dawegan nggak mau. Ternyata maunya Pocari Sweat. Saya baru tahu ada malaikat kekurangan ion. Kita nih bingung melihat zaman anu piomongan. Bagaimana tidak malaikat awewe? Malaikat itu kan bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Iya. Malaikat, masa malaikat awewe? Malaikat model naon unggal bulan meuli softtek. Masa ada malaikat duduk takut tembus? Yang bersayap itu malaikatnya, bukan softtek yang bersayap. Yang ada sayapnya biar nggak tembus. Gareo sudah. Ini kaum santri, ini PR kalian. Ternyata kalian hidup di zaman ada kegilaan yang berlebihan. Ngaku nabi, ngaku malaikat, isuk mah anu ngaku Jibril, isuk dia ngaku Mahdi. Hayo. Ini sepi omongan hasilnya karena. Kalau laki-laki ngaku perempuan udah banyak, perempuan ngaku laki-laki juga udah banyak. Ini aku nabi. Ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi, contohnya Nabi pribadi, Nabi itu tidak pernah heuai. Tidak pernah apa? Karena heuai itu sesuatu yang aib. Bayangin, udah keren, ganteng, ada artis cantik, udah gaya, karena heuai itu cukup aib kelihatannya. Nggak ada satupun manusia yang pernah melihat seorang Nabi heuai atau angob. Tanya sama orang yang ku Nabi, osok heuai tara, si eta mah boro-boro heuai, HS geus kan modar si eta mah. Berlebihan guys. Oke, balik lagi. Santri itu adalah derajat yang sangat tinggi. Menjadi santri itu sangat sakral. Santri-santri terdahulu berjuang habis-habisan untuk memerdekakan Indonesia. Mau di live kan ngarah bebas ngomongnya. Kalau di live itu suka banyak yang gugat sih kalau saya ngomongnya lebih. Saudara, halo. Itu yang meninggal gugur syahid waktu perang Oktober November 1945, ribuan santri dan ratusan kiainya ikut perang. Santrinya turun perang, gugur syahid banyak, tapi tidak sia-sia. Inggris terusir dengan memalukan. Lari ditunggang langgang putat petot bari bujur peot. Ini kan sejarahnya begini. Halo. Sejarahnya begini. Indonesia dijajah oleh Portugis seabad. Tidak kurang dari 100 tahun Indonesia dijajah. Lalu para ulama saat itu mikirnya begini. Ini saya berhubung yang bicara bukan politisi, jadi bukan kacamata politik yang saya gunakan.
Berhubung yang bicara bukan tukang dagang, maka bukan kaca ekonomi yang saya lihat, yang saya pakai. Saya ini penggiat majelis, maka kacamata majelis yang saya gunakan. Punten. Para ulama mikir, ini kalau dijajah ibadah nggak nyaman, bener nggak? Nah. Contoh, di dalam fikih, kalau suasana tidak kondusif, Jumatan jadi nggak wajib. Makanya jangan kaget, waktu zaman pandemi, sempat pemerintah bilang, Jumatan berhenti dulu, sholat duhur aja di rumah. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ini secara fikih, bila sesuatu dianggap tidak aman dan membahayakan, Jumatan saja jadi tidak wajib, ganti saja sama sholat duhur. Ini saya lagi ngomongin teori ini. Nih kalau misalnya bapak-bapak mau pergi Jumatan lalu menginjak ranjau darat, hak sia siga kumaha. Hanas geus gaya di sisi truk jelegur macleng sia kabeh kabupaten. Nih mau pergi ke pengajian, nincak granat jelegur disangkana ganas padahal granat. Nih ngacleng yang sambil tangkal gutuy. Ngaji nggak bisa, Jumatan nggak bisa, pesantren nggak ada. Kenapa? Nggak aman. Para ulama mikir. Lalu para ulama membaca doa agar orang-orang zalim dijatuhkan oleh Allah. Cuma masalahnya lawan Portugis saat itu susah. Portugis punya alat berat, Portugis punya senjata modern. Lah kita cuma punya bedog, parang jeung pacul katamahan ku arit. Bedog mah kudu deket heula kakana gecerak. Ai bedil mah jegur, hanas geus lumpat sabokna serang. Dur, maot teh rame. Teu rame. Hanas lumpat sahabokna haheho, nepi encan kaburu jelegur tarang ngebledug maot ieu teu rame. Lalu galau kan para ulama. Lalu apa kata ulama? Maka kita punya kekuatan langit. Ngabring para ulama, rajin istiqomah membaca sholawat ashghil. Sholawat ashghil ini adalah sholawat yang dibaca harapannya menundukkan orang-orang zalim, menghancurkan orang-orang jahat. Ayo baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat atas Nabi Muhammad SAW. Wa ashghil, dan tundukkanlah, wa ashghil, dan sibukkanlah, al-zalimin, orang-orang jahat, orang-orang zalim, para penjajah, bil zalimin, oleh yang zalim-zalim lagi, oleh yang jahat-jahat lagi, si zalim biar pasea sama si zalim lagi. Kalau mereka sudah pasea, wa akhrijna, dan perkenankan kami keluar dari perseteruan itu, min bainihim, dari pertengkaran di antara mereka, salimin, dalam keadaan selamat. Akhirnya apa yang terjadi? Datang Belanda. Belanda berantem sama Portugis. Portugis diusir sama Belanda. Habis gitu Belanda leluasa dong bisa dagang di Indonesia. Belanda leluasa bisa berbisnis di Indonesia. Belanda awalnya nggak menjajah, nggak kayak Portugis. Dan Portugis juga awalnya mau dagang. Cuma lihat orang Indonesia, ini kayaknya kalau dijajah ajib nih, kalau dijajah enak nih, hasil buminya bagus-bagus, rempah-rempahnya berharga, jajah sama Portugis. Portugis jahat, didoakan buruk, didoakan hancur, didoakan jatuh oleh Belanda. Belanda juga awalnya nggak ngejajah, mau dagang. Lama-lama boleh juga nih, jajah. Dijajahlah sama Belanda. Setelah Belanda macam-macam malah ujung-ujungnya ngejajah. Jadi awalnya nggak ngejajah, awalnya biasa aja.
Cuma ujung-ujungnya ngejajah. Setelah ujung-ujungnya ngejajah, baru jadi masalah. Doa lagi para ulama. Allahumma salli biar suara jemaah terdengar. Miknya jauhin. Wa ala alihi ajma'in. Datang Jepang. Belanda berantem sama Jepang. Itu si Jepang tepetot-petot letik. Ngan sadis. Belanda yang jangkung bedegul itu bisa diusir dengan memalukan oleh Jepang. Mabur Belanda. Jepang itu awalnya tidak menjajah. Jepang itu awalnya sama dagang juga. Bahkan orang Indonesia pakai bambu runcing itu diajari Jepang. Sempat bersahabat, tapi ujung-ujungnya si koplok Jepang teh harita malah menjajah juga ujung-ujungnya. Kan riwe. Waduh, ini Jepang pi omongan. Lalu para ulama doa lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhrijna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul Amerika. Tapi Amerika nggak datang ke Indonesia. Amerika membawa bom atom, terbang di atas langit Jepang, terbang di langit Jepang, menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Jepang itu kecil, di bom 2 siki rata. Nagasaki rata, Hiroshima rata. Akhirnya orang-orang Jepang yang ada di Indonesia dengar kampung halamannya di atom sama Amerika. Ini orang-orang Jepang yang lagi anteng di Indonesia balik kanan pulang kampung semua ke Jepang karena negerinya hancur berantakan. Saat itu kosong kepemimpinan. Maka diculiklah Bung Karno, dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Karena Bung Karno sempat menunda-nunda proklamasi. Pemuda kesel, telak, bawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Di situ didesak beliau untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Muncullah lagu 16 Agustus tahun 4. Hah? Dengerin dulu. 16 Agustus tahun 45 isukna hari kemerdekaan kita. Saya cuma caper aja cari perhatian. Emang benar, proklamasi pertama bukan tanggal 17, proklamasi tanggal 16. Dan bukan di Pegangsaan Jakarta, tapi di Rengas Dengklok Karawang. Proklamasi dilakukan di Karawang pertama, cuma tidak dipublish. Akhirnya banyak yang nggak tahu. Mikirlah Bung Karno, pulanglah ke Jakarta, koordinasi dengan Bung Hatta, hubungi RRI, Radio Republik Indonesia, ayo proklamasikan ulang. Jadi pertama proklamasi tanggal 13, kemudian 12 sebelum tanggal 17. Oh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bil zalimin wa a'lina min bainihim zalimin.
وصحبه أجمعين. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Merdekalah Indonesia, tapi merdeka belum sebulan, belum sebulan. Bulan setelah Agustus bulan apa? September, Belanda datang lagi ke Indonesia. Karena waktu Belanda terusir dari Indonesia, Belanda sakit hati, tenarima. Apa Belanda bilang? Saya itu tidak dikalahkan oleh Indonesia, saya itu diusir oleh Jepang, diganggu oleh Jepang. Jepangnya udah pergi, ya sudah saya balik lagi ke Indonesia, saya ambil alih lagi Indonesia kalau begitu. Tapi berhubung Jepang udah kelelahan dan mendapat kabar bahwa Perang Dunia Kedua sudah tuntas dan yang muncul sebagai pemenang adalah Inggris, maka dia berkoalisi membonceng Inggris dibawa ke Indonesia. Kesepakatannya agar Inggris membantu Belanda merebut Indonesia. Merdeka belum seumur jagung, sebulan aja belum, datang lagi Belanda sama Inggris. Masuknya kenapa lewat Jawa Timur? Karena saat itu pelabuhan terbesar di Indonesia adalah di wilayah pintu Surabaya. Jadi kapal-kapal perang bisa masuknya lewat situ. Kalau Surabaya sudah ditaklukkan, maka ngerembet ke seluruh kota dan kabupaten di bumi Nusantara. Ini target Belanda dan Inggris. Ancaman semakin terasa, Bung Karno galau. Gimana nggak galau, guys? Sama Portugis 100 tahun, jeng Belanda 350 tahun, jeng Jepang 3,5 tahun. Iya panan capek pisan. Kalau dihitung dari masa penjajahan 100 sama 350 sama dengan 450 sama dengan 300 berarti 453,5 tahun. Berarti ada orang yang sejak lahir sampai meninggal dalam masa penjajahan, gak ngalamin merdeka sama sekali. Berat. Bung Karno bingung, Bung Karno capek, Bung Karno harus curhat sama siapa? Karena saat itu Polri atau Polisi Republik Indonesia saat itu belum ada. Termasuk TNI, Tentara Nasional Indonesia saat itu belum ada. Belum saat itu. Jadi gimana? Baru ada TKR paling. Ini bagaimana? Bingung Bung Karno, ngelawan kumaha carana. Dan waktu itu Surabaya. Lah ke Bung Karno menghubungi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama dari Jombang. Kiai, ini kita mesti bagaimana? Lalu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menghubungi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras. Lalu Kiai Haji Wahab Hasbullah menghubungi seluruh ulama-ulama NU se-Jawa dan Bali, di antaranya dari Jawa Barat Mbah Yai Abbas dari pesantren Buntet Cirebon. Lalu istikharah terjadi. Hasil istikharah lahirlah resolusi jihad bahwa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan, hukumnya fardu ain, melawan Inggris hukumnya fardu ain, dan siapapun yang meninggal, gugur, mati, terbunuh saat berjuang mempertahankan negara kedaulatan kesatuan Republik Indonesia, maka statusnya mati syahid. Tidak perlu sibuk dikafani, dimandikan, gak perlu, langsung kuburkan dengan bajunya yang berdarah-darah itu, biar jadi saksi di akhirat darah yang menetes karena berjihad. Ini fatwa dari Hadratus Syekh. Maka ribuan santri turun berperang dengan alat perang seadanya. Yang aneh bin ajaib, Inggris alat-alat perangnya modern, bahkan punya tank baja, punya bom, punya granat, tapi tidak bisa menghadapi kaum santri, sehingga mereka lari tunggang langgang terusir dari bumi Nusantara. Mereka kaget melihat Indonesia yang hebat, saudara-saudara. Hebat tidak santri? Cuma ada satu nih yang kelewat. Pas ngomongin Inggris datang, yang lawanin siapa selain santri? Kan waktu Portugis juga Indonesia ngelawanin, tapi barokah doa si Portugis dibikin berantem sama Belanda. Waktu lawan Belanda juga Indonesia ngelawanin, cuma doa nih biar datang yang lain. Nah yang datang Jepang biar berantem tuh sama Belanda, kan begitu tuh. Nah giliran Jepang juga sama, Indonesia ngelawanin waktu Jepang macam-macam di Indonesia, cuman doa juga nih biar Allah kasih mudah, biar Jepangnya tunduk takluk dan pergi. Allah jadikan Amerika berseteru dengan Jepang, aja Jepang kalah. Nah waktu sekutu Inggris datang ke Indonesia tuh bagaimana? Nah ceritanya begini. Di Pakistan
bangsa India, Pakistan itu ada sekelompok asasin. Pernah dengar istilah asasin? Ada film Ninja Assassin dan seterusnya. Assassin dari assassination, yaitu sekelompok pembunuh bayaran. Mereka jago-jago perang, terlatih macam ninja dengan ninjutsunya. Ini dari Pakistan. Kalau di Jepang namanya kayak apa tuh? Yakuza, ninja. Ini kalau di Pakistan namanya Gurkha. Ada pasukan Gurkha, mereka terlatih membunuh, bisa membunuh terang-terangan, bisa membunuh dengan cara senyap. Mereka terlatih dan mereka bisa dibayar mahal bayarannya. Tapi mereka orang Pakistan. Saat datang ke Indonesia dibonceng, jadi Belanda membonceng Inggris, Inggris membonceng Pakistan. Pakistan tuh dibawa Pak untuk ikut ngehancurin Indonesia. Yang disebut dengan assassination, Gurkha assassin. Udah mau boga bedogna eta gede pisan, goloknya itu gede, melengkung. Terus saya ada punya satu di rumah. Saya pernah nyoba buat motong sapi itu. Burak, gede. Itu Gurkha itu yang dari Pakistan, saat mereka masuk ke Surabaya, mereka bingung. Mereka kaget. Karena ketika mereka sedang mengendap-ngendap, mau masuk ke tempat persembunyian kaum santri yang sedang menyusun strategi penyerangan, mereka bingung. Karena saat mereka mengintip, mereka melihat satu santri sedang azan. Kaget ini orang Gurkha. Lah, azan. Perhatiin. Terus berwudu. Ada kan teknik wudu sedikit nih. Ini air ini berapa mili ini? 600 mili. Ini 600 mili bisa wudu buat 12 orang nih. Ini air 600 mili bisa wudu buat 12 orang. Ya, ada tekniknya. Ada fikihnya. Mau cara fikih Syafi'i, mau Maliki, mau Hambali, mau Hanafi, ini air 600 mili bisa wudu 12 orang. Ya, kurang lebih 100 mili untuk 2 orang lah wudu. Mereka perhatiin, wudu, sholat. Akhirnya ini pasukan Gurkha. Mereka datang menghadap dengan mengangkat senjata ke atas dan berkata, bahasanya bahasa Arab, nggak saling paham. Bahasanya bahasa Urdu, bukan bahasa Arab. Bahasanya bahasa Urdu, nggak saling paham. Tapi ada dialog yang bisa dipahami, yaitu Assalamualaikum. Karena mereka Muslim. Mereka berkata Assalamualaikum. Lalu santri berkata Waalaikumsalam. Lalu mereka berkata Bismillah Allahu Akbar. Hanya dengan dialog itu. Karena bahasanya tidak saling paham. Mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, orang Indonesia nggak ngerti bahasa Urdu. Lalu mereka simpan senjatanya sebagai pertanda bahwa mereka bersahabat, mereka berteman. Kemudian ini pasukan Gurkha bersama santri ikut melawan Inggris. Padahal yang bawa ke Indonesia Inggris, yang ngongkosin Inggris, yang fasilitasin Inggris. Jauh-jauh dari Pakistan ke Indonesia dibawa sama siapa? Inggris. Sudah sampai Indonesia, Gurkhanya malah perang melawan Inggris. Inggris kewalahan. Lihat kekuatan doa, saudara-saudara. Yang wafat santri 6.000 santri. Yang syahid berikut kiai-kiainya. 6.000 santri dan kiai syahid wafat meninggal. Pertanyaannya, woi santri As-Surur, woi. Kalian mengeluh karena hanya urusan kecil. Kalian mengeluh karena hanya kendala kecil. Kalian mengeluh hanya karena hal sederhana. Jangan tinggal di As-Surur kalau mau nyaman di hotel. Bener. Kalau mau segalanya enak, jangan tinggal di As-Surur, tinggal di hotel. Buang uang dan jadilah sampah. Tapi ketika kau mengambil niat untuk menjadi santri di As-Surur, artinya engkau siap menjadi santri yang serius, santri yang istiqomah, santri yang memiliki kesungguhan hati, agar kelak saatnya kembali ke negeri sendiri, ke kampung halaman, menjadi santri yang berkualitas, santri yang bermanfaat untuk sekitarnya. Khairun nas Arba'um linnas. Khairun nas man qalaha.
Rasulullah. Siapa yang ngomong ini? Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas man qalaha. Rasulullah yang ngomong itu Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia yang manfaat. Lah mau jadi manfaat bagaimana? Dikobong oge loba ceri, dikobong nage loba syari. Hai. Insya Allah kalau santri As-Surur berkualitas. Kalau santri As-Surur keren-keren, nggak ada. Santri manja nggak ada. Di As-Surur mah nggak ada. Di As-Surur santri yang gampang nangis nggak ada. Di As-Surur mah santrinya kuat-kuat, keren-keren. Tepuk tangan buat santri As-Surur. Tadi saya nanya sama Pak Kiai waktu ngundang saya ceramah untuk hadir malam ini, yang datang bukan Pak Kiai, bukan juga Dewan Guru dari Az-Surur, tapi anak-anak. Oh, kok kenapa itu? Di hati saya bertanya, tapi belum sempat saya tanya, Kiainya ngomong duluan. Ini memang inisiatifnya anak santri. Lah, kalau santri bisa bikin acara semegah ini, sekeren ini di pesantren, ini santri berarti saat kembali ke kampungnya, dia bisa menghidupkan kampungnya dengan islami dan bergairah. Keren ini namanya santri aktif, santri kreatif. Kreatif. Apa bahasa Arabnya kreatif? Apa bahasa Arabnya kreatif? Apa bahasa Arabnya kreativitas? Kreativitas bahasa Arabnya apa? Udah saya kasih tahu, bid'ah. Apa bahasa Arabnya kreativitas? Bid'ah. Ini sound system bid'ah nggak? Bid'ah. Zaman dulu ada sound system? Nggak ada. Ini kan kreativitas. Kalau nggak pakai sound system, mau balik teriak-teriak kayak begini nggak pakai alat siapa yang dengar? Capek kalau saya ceramah kayak begini, yang paling ujung nggak perlu bisa dengar, kecuali yang paling depan doang yang bisa dengar suara saya ngomong apa. Itu kalau saya teriak-teriak apa, suara saya kedengaran sampai paling berapa baris, yang paling ujung paling bawah aja nggak usah ngomong apa. Lalu saya pakai alat bantu, suaranya nyampe ke ujung. Ini bayangin kalau sholat di Masjidil Haram. Ini saya pegel amat ya. Boleh saya berdiri ya Pak? Mohon izin ya? Mohon izin. Masjidil Haram tuh gede, luas. Imam jauh nggak kelihatan. Teka tinggal tung celi nasan. Itu bayangkan makmum yang paling belakang kalau di Masjidil Haram nggak pakai sound system. Itu berarti kan kalau mengandelin ngelihat soft pertama ngelihat imam, soft kedua ngelihat soft ke-1, soft ketiga ngelihat soft kedua, soft keempat ngelihat soft ketiga, soft kelima ngelihat soft keempat, terus aja begitu. Apa yang akan terjadi? Imam sudah ruku, makmum paling belakang baru amin. Yang lebih parah, imam magis beres salatna keur ngadaweung ngaleut seblak, pakarek assalamualaikum lubang tukang nama. Imam udah beres, udah makan kacang, imam udah beres, udah makan siang, makmum paling belakang baru beres sholatnya. Nggak ada sound system. Berarti sound system bid'ah dong. Bid'ah itu bahasa Indonesianya kreativitas. Sesuatu yang sebelumnya nggak ada lalu kau munculkan dengan kau berpikir seapik mungkin agar hasilnya bermanfaat. Bid'ah. Dan salah satu nama Allah dari 99 nama Allah adalah Al-Badi', yang artinya apa? Maha bid'ah. Allah itu maha bid'ah. Apa artinya maha bid'ah? Allah menciptakan bumi tenurutan sasaha, tidak menjiplak siapapun. Allah menciptakan langit, tidak menjiplak siapapun. Betul nggak? Terserah Allah mau bikin manusia bentuknya kayak begini. Ini manusia bentuknya beda-beda ya. Terserah Allah mau kayak apa. Betul tidak? Kita bisa memuji orang yang hanya sekedar menggambar lalu gambarnya bagus. Wah keren banget gambarnya. Lah yang dia gambar manusia. Nah yang dibikin manusia kenapa nggak dipuji? Ada orang gambar gunung bagus banget ya gambar gunungnya. Wih keren. Dia menggambar gunung disebut keren. Lah yang bikin gunung kok nggak dibikin keren? Betul. Masya Allah, tabarakallah. Ayo santri, kalian hari ini nggak perlu ngangkat bedil. Alhamdulillah ada TNI, ada Polri. Kalian ngaji aja udah. Tepuk tangan buat TNI dan polisi. Tapi belajar bela diri harus. Atau jangan-jangan suatu saat alumni Az-Surur ada yang daftar polisi, boleh dan? Boleh. Santri jadi polisi boleh. Santri jadi TNI boleh.
Boleh, ayo mau jadi polisi, ayo mau jadi tentara, boleh. Mau jadi pejabat, silakan. Mau jadi pengusaha, silakan. Karena yang paling penting beriman. Betul nggak? Justru Indonesia akan baik-baik saja kalau yang megang Indonesia adalah mereka yang beriman. Amin atau amin? Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting prinsipnya mazil tatoliban, engkau selamanya adalah seorang santri. Engkau selamanya adalah seorang santri, punya jiwa kesantrian. Santri itu tawadhu di hadapan ulama, santri itu tawadhu di hadapan gurunya, santri itu tawadhu di hadapan kiainya. Santri memiliki ketawadhuan, tapi memiliki semangat juang. Santri tidak mudah menyerah, dan ini yang akan kita bangun. Mental siap tempur, apapun yang akan terjadi, tahan banteng, apapun yang terjadi. Pokoknya harus berhasil, pokoknya harus berhasil. Tapi mohon para gurunya juga bersabar, karena santri itu macem-macem. Nu pinter aya, nu belet aya. Yang pinter ada, yang belet aya. Geus dibulak-balik ke ngerti weh ayo. Geus diputer-puter ge lieur ayo. Teu asup-asup. Ya, yang sabar aja para guru, para muallim, para muallimah, ustaz, ustazah, mohon bersabar. Ya, sabar itu pahit, tapi percayalah yang sedang engkau didik itu adalah para penerus negeri ini. Karena siapa yang akan bertanggung jawab 10, 20, 50 tahun yang akan datang tentang nasib Indonesia? Jawabannya ada di tangan generasi muda hari ini. Insya Allah. Laisal fata ma yaqulu kana abi walakin al fata ma yaquluha anadha. Bukan yang membanggakan siapa bapaknya, tapi dia yang membuktikan dirinya berkualitas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, waktu menunjukkan jam 11. Ini artinya waktu sudah habis. Kalian harus istirahat, orang tua harus besok juga kegiatan lagi. Maka puncak pertemuan malam hari ini adalah kita berdoa untuk para pahlawan-pahlawan terdahulu yang telah memperjuangkan negeri kita, dan kita mendoakan para pejuang hari ini, dan kita juga mendoakan diri kita, mendoakan orang tua kita juga. Air di tempat masing-masing, niatkan jadi obat untuk segala penyakit, niatkan rahmat dan barokah untuk segala urusan. Ya, ada airnya, ada. Ya, air di tempat masing-masing, niatkan jadi obat, niatkan jadi rahmat dan barokah untuk segala urusan. Bismillah. Yang punya parfum atau punya minyak wangi, nah biasakan ya, kalau pergi kemana-mana itu selalu bawa dua hal, selalu bawa air minum dan selalu bawa parfum. Itu sunnah ya. Salah satu sunnah bepergian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتجد الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما شهد بها تغض بإن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. Mohon izin dengan segala hormat, dengan tidak mengenal rasa hormat, Al-Faqir Muhammad Hariri meminta kesediaan Bapak Kiai Ayahanda Abuya Kiai Nurbaya pimpinan As-Surur, dan mohon untuk didampingi bersama kami atas panggung ini. Mohon didampingi, tidak hanya Pak Kiai, tapi didampingi. Komandan, izin komandan, tolong dampingi Pak Kiai, mangga karena panggung, dan semua jamaah yang mampu berdiri mohon berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika rasul salam ala
بدر مرحبا أنت نور فوق نور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جانا حسين أنت إكسير وولي مرحبا مرحبا أنت مصباح الصدور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. Hadirkan di hati kita sebuah pengakuan dan rasa malu. Ya Rasulullah, kami malu menyebut diri kami sebagai bagian dari umatmu yang besar dan luas ini. Kami hanya mengklaim namun kami tidak membuktikan dengan menghidupkan sunnah. Ya Rasulullah, mendengar sejarah tentang keagungan dan mulianya akhlakmu, kami malu menjadi generasi yang bermental lemah, banyak mengeluh, kurang bersabar, sedikit dalam bersemangat, dan tidak memiliki gairah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, kami malu, namun rasa malu ini semoga bisa menggugah kami menjadi lebih baik sehingga layak mendapat ridha Allah dan syafaatmu ya Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasulullah, kami malu sedangkan engkau amanatkan kepada kami menjadi anak yang khidmah kepada ayah dan khidmah kepada ibu, namun kami mengkhianati mereka. Kami pergi dari rumah menuju pesantren untuk menjadi santri yang talabul ilmi, menjadi santri yang mencari ilmu untuk modal amal. Namun bila mana kami di sini hanya berleha-leha, bersantai-santai, membuang waktu, sesungguhnya kami telah mengkhianati ayah ibu sendiri. Kami malu ya Rasul, kami malu. Ya Allah, limpahkan hidayah untuk kami agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni semua yang menyayangi kami dan kami sayangi ya Allah. Limpahkan keberkahan untuk Indonesia yang kami cintai ya Allah. Berikan keberkahan untuk segala urusan yang sedang kami hadapi ya Allah. Mudahkan ya Allah, sehatkan ya Allah, lancarkan ya Allah, sukseskan ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Wa salatullahi taghsha ya Allah, 'inda tahriri suturi ya Allah, اغفر لي يا الله في بركات الحبيب محمد يا الله، أحمد الهادي محمد يا الله، صاحب الوجه المنير يا الله، ربي فاغفر لي يا الله في بركات الحبيب محمد يا الله. آمين يا رب العالمين. آمين.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yamagi li jalali wajhika karim wa li azimi sultani. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarraqana tafarraqan ma'suma wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan salan maqbula wa du'ana mustajaba. Allahumma anjil alaina abwaaba taubah, abwaabal maghfirah, abwaabal rahmah, abwaabal barakah, abwaabal syafa'ah, abwaabal karamah, abwaabal sihah, abwaabal quwwah, abwaabal afiyah, abwaabal najah, abwaabal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.